Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة فصلناه
وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. Masya Allah, luar biasa tadi ya. Ya, nampak tak? Kalau anak itu prosesnya belajar ya, belajarnya serius. Ya, beliau menjadi qori internasional, bukan nasional lagi, internasional. Ya, tahun 2017 ya, di Iran. Jadi sebagai pengetahuan, Ustaz Andika ini kesehariannya tinggalnya di Batam dan menjadi imam tetap ya di Masjid Baitul Maqmur. Ya, Baitul Maqmur. Jauh Ya, atasnya tinggi betul. jadi barangkali kami serahkan ke Andika lagi untuk menyampaikan akhir dari chat-chat dalam bacaan tilawah supaya menjadi lebih fasih untuk anak-anak. Silakan, Ustaz Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para guru-guru saya dan adik-adik, kawan-kawan yang saya banggakan. Syukur kita kepada Allah SWT karena pada malam ini kita semua bisa berkumpul di pesantren Hidayatullah yang sangat kita cintai semua. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin malam ini saya berbagi pengalaman, hanya menyampaikan pengalaman. Kemudian kalau misalnya ada kawan-kawan yang nak bertanya, boleh. Jadi saya awal mula ikut MTQ atau STQ itu dari tahun 2011 itu STQ 2011 Pancor di tuan rumah kabupaten di Singkep Barat, di Raya. di Raya Tahun pertama itu pertama kali ikut STQ dan alhamdulillah pas di kabupaten saya peringkat ke-3. Yang juara satunya dari Singkep. Siapa namanya itu, Pak? Siapa namanya itu? Yang dari Singkep, yang juara satu betul-betul 3 kali itu di kabupaten kemarin sebelum. Laki-laki perempuan? Hah? Laki-laki perempuan? Laki-laki. Yoga kan? Bukan. Anak muridnya Pak Zain. Jurdiansah? Bukan. Ada ya? Yang gimana? Dari Singkep itu. Sekarang dia sudah kemana tuh, ke Jawa kayaknya itu. Oh, M. Nur Hidayat? Bukan. Ada ya? Siapa? Adalah itu. Itu emang dulu saya kenal. Dari kemarin tahun 2011 masih satu. Saya ke 3. Bukan Adi Iriza kan? Bukan. Sebagai saya lah itu. Itu. Anak Singkep, bukan Bako?
Bukan. Banyak anak murid Pak Zai itu dulu. Apa namanya? Muslih, bukan. Ada lagi. Ini Quran Center. Bukan. Oh. Dia memang betul-betul muridnya si Pak Zai. Pak Zai. Kemudian baru kemudian tahun 2012 ikut lagi MTQ. Itu kebetulan kecamatannya itu di Musai dan kabupatennya di Ancol. Iya, di Duara, Kuwait. Itu. 2012. Kemarin sebelumnya pas di kabupaten di Kuala Raya itu saya belajar sama Pak Zni dulu pertama kali tilawah. Baru tahun 2012 ikut lagi belajar lagi sama beliau. Kemudian sampai kalau sekarang saya yang belajar sama beliau. Tidak. Jadi 2012 ikut lagi dan alhamdulillah di kabupaten itu juara satu sampailah ke provinsi itu tuan rumah kemarin di Bintan. Bintan kemarin itu baru pertama kali ikut provinsi ya 2012 masuk harapan 1 mungkin sedikit diceritakan selama digunakan ketika meneruskan pendidikan di Quran Center. Jadi mungkin bisa berbagi sama anak-anak sama adik-adik. Kalau di Quran Center itu sistem belajar tilawahnya seperti apa? Kalau di Quran Center, karena emang di Quran Center itu fokusnya ke tilawah kan, jadi hampir tiap hari, hampir tiap malam. Setiap hari, setiap malam. Ada. Ya, jadi memang karena memang di situ kan bukan dia tak terlalu dia tak seperti pesantren lah. Jadi itu cuma yayasan untuk tilawah dan tahfiz gitu. Kalau setiap hari itu belajarnya berapa jam? 1 jam. 1 jam. Cukup 1 jam. Jadi setelah Isya dari mulai jam 8 sampai jam 9 gitu. Kadang ada juga malam. Kalau siangnya ada juga. Kalau siang mungkin sesekali lah. Ada beberapa guru tuh ngajak siang juga. Kadang ada juga sampai 1 hari 2 kali gitu. Tilawahnya. Jadi memang di situ memang digembleng betul tilawahnya. Jadi hampir tiap malam. Malam minggu libur. Malam minggu libur. Selain malam minggu itu belajar terus ya ya? Selain malam minggu dan malam Jumat. Bayangkan ya, ketika ini jadi seperti ini, jadi prosesnya tak mudah ya, tidak mudah, butuh perjuangan, butuh kerja keras, keseriusan, itu kunci dari keberhasilan beliau. Selanjutnya dalam belajar sendiri apa yang mungkin kendala-kendalanya setelah nikah? Perangkap kendala-kendalanya. Perangkap kos. Kendala untuk belajar tilawah. Ya, tilawah. Kendalanya mungkin apakah ketika belajar ada rasa malas kayak gitu atau lagi bosan gitu. Iya. Dan mengantisipasi rasa bosan itu seperti apa? Gitu, Ustaz. Ya memang saya tuh dari kecil itu memang niat nak belajar tilawah tuh betul-betul kuat gitu kan. Jadi mungkin saya selama di Quran Center itu tak ada pula tuh rasa malas nak belajar gitu kan. Karena memang itu yang saya kepengen supaya bisa tilawah tuh betul-betul bisa jadi memang saya pengen jadi qori kan. Jadi betul saya kuatkan niat tuh karena memang saya kepengen. Jadi rasa malas tuh hilang gara-gara kita punya semangat
semangat, kemauan, kemauan yang kuat gitu, baru kita luar biasa. Jadi dengan semangat, dengan keinginan, sampai rasa malas tu hilang. Bayangkan. Begitulah sosok Andika. Jadi sebagai bocoran dari waktu awal-awal saya pernah ngajar Andika dulunya. Jadi Andika itu dulu di bangku SD, ya. Waktu di bangku SD itu beliau ini kadang-kadang nulis, sama nulis itu bersenang tuh. Jadi hobinya bersenang tuh tak usah Andika. betul-betul. Hobinya bersenang tuh. Jadi akhirnya lahir kecintaan kepada tilawah, baikkan sehingga tidak ada rasa malas untuk bertilawah sehari pun. Ya, itu patut kita kalau kita tiru dari sosok Andika Pangestu. Yang lain silakan. Betul. Yang pertama tuh memang kemauan. Kalau memang kita pengen belajar tilawah gitu kan, pengen, tapi tidak ada kemauan gitu, jadi agak susah gitu, jadi rasa malas pun timbul gitu. Jadi macam rasa cepat menyerah gitu. Jadi misalnya kalau kita nak belajar tilawah nih, tapi pas belajar rupanya susah gitu, kita susah menerima gitu. Gara-gara tak ada kemauan tadi, jadi kita cepat menyerah gitu. Jadi memang kata bapak saya itu harus ada kemauan gitu. Iya. Kemauan. Dan dulu masih kecil dulu saya tuh belajar tilawah sama bapak saya. Maksudnya bapak saya yang bawa saya gitu. Ya. Yang bawa cari-cari guru, sampailah ketemu Pak Zeni, ketemu Pak Jai gitu kan. Baru ketemu Ustaz almarhum Ustaz Abdullah itu. Itulah. Itulah terakhir agak lama sebelum saya masuk ke center gitu. Gitu. Dan alhamdulillah dari Kecamatan Liga sendiri ada 2 orang ya yang masuk ke Quran Center. Andika lebih dulu ya? Iya, saya dulu. Terus dari susul dengan Yeni ya? Yeni. Oke, diserahkan kepada Ustaz Johan barangkali nak bertanya dengan beliau, silakan. Atau ada adik nak bertanya, silakan. Kita serahkan, kita santai aja. Atau yang ada lagi yang perlu sampaikan Ustaz, supaya lebih meyakinkan anak-anak ini biar semangat lagi latihannya. Supaya semangat. Ya. Supaya semangat. Itulah tadi ya, kalau keinginan kita kuat, kemauan, kalau kita ada kemauan, misalnya kita kepengen jadi qori gitu kan, pengen jadi qori, kepengen jadi hafiz. Kalau kita kepengen jadi hafiz, kita rajin-rajin menghafal. Kalau kita jadi qori, kita rajin-rajin untuk bertilawah gitu. Yang penting ada kemauan dan support dari orang tua. Itu yang paling penting. Itu kalau saya lah, kalau pribadi saya itu 2 itu hanya. Kalau untuk supaya kita tuh semangat gitu. Pertama kita keinginan dari hati, memang betul-betul pengen sangat itu, jadi kita ada kemauan dan ada support dari orang tua gitu. Jadi ya betul. Kemudian kalau pada saat proses belajar mengajar di Quran Center itu seperti apa proses belajar itu? Artinya pada saat tatap muka itu macam mana metode yang disampaikan guru-guru tilawah di Quran Center? Di Quran Center itu kan dia ada tiga kelas, 3 marhalah. 3 marhalah. Jadi untuk anak-anak yang baru macam saya kemarin baru masuk gitu kan, pasti saya masuk ke marhalah 1. Jadi memang standar itu memang marhalah 1 tu anak-anak yang baru. Kemudian marhalah 2 dia sudah mulai bisa merangkai lagu sendiri gitu. Sudah mulai tapi masih kita tuntunkan gitu, masih kita bantu dia lagu, dia kita bantu gitu. Dan kemudian di marhalah 3 itu sudah bisa semua, sudah
mahir ibaratnya itu, sudah mempunyai Nggak bisa dilepas gitu ya. betul, sudah mempunyai variasi sendiri. Jadi di orang tuh kita misalnya saya guru suruh baca, dibaca tuh, kita dengar aja, kita dengar kalau memang ada yang kurang itu kita bisa tambah sedikit itu. 53 itu sudah bisa bertilawah dan sudah punya variasi sendiri gitu. Gitu. Nah, ini menarik, semakin menarik ya. Beliau menyampaikan variasi sendiri. Nah, ini menarik ya. Kira-kira gimana Ustaz? Kita membuat variasi sendiri seperti itu. Nah, ini untuk pengetahuan ini sangat penting nih, variasi sendiri gimana Ustaz? Kalau saya dulu kepengen punya variasi itu kan, saya tengok-tengok video-video yang akan kori-kori yang kan di Indonesia banyak nih kori-kori yang sudah nasional dan internasional. Kita bisa tengok variasi dia orang, kita tiru, kita dengar, kita tiru gitu. Nanti ada suatu saat tuh nanti kita macam kita bisa ini sudah lagu ini kan, kita sudah dengar lagunya, nanti kita bisa buat mengembangkan lagi, jadi lebih sedap lagi gitu ya, gitu. Jadi salah satunya memperkaya variasi tilawah Quran itu kita banyak belajar, belajar mencari referensi, baik itu kalau di YouTube tuh banyak. Sekarang di YouTube banyak. Itu boleh kita cari, buka. Nanti kita coba, nanti setelah kita bisa, mungkin kita bisa mengembangkan lagi menjadi variasi tersendiri. Kalau boleh tahu variasi yang menjadi rujukan Ustaz Andika pertama kali itu variasi dari mana Ustaz? Dulu pas pertama-tama saya cari video di YouTube kan, saya tuh pertama kali buka si Haji Ustadz Mukmin Mubarak. Iya, dari mana tuh dia tuh? Dari Bandung kalau salah, dari Jawa Barat. Jadi dia punya variasi itu sedap. Jadi saya tuh suka dengar variasinya itu. Saya dengar terus. Nanti kalau kita sudah misalnya sudah sudah bosan gitu, sudah ibaratnya kita sudah bisa cari lagi yang baru. Nanti kita terbiasa gitu. Nanti otomatis kita bisa buat variasi sendiri begitu. Mungkin bisa kita dengar variasi yang pernah dipelajari oleh Ustaz Andika. Mungkin bisa Ustaz bayangkan variasi lagu bebas terserah Ustaz mau lagu apa? Contoh variasi. Contoh. Lagu lagu Bayati, Ustaz? Boleh. Ada lagi? Ada. Ustaz. Karena sebelum lagi kita dengarkan macam lagu-lagu variasi lagu Nahawan itu kan pengembangan kita semakin bagus kan variasinya kan, Nahawan dan banyak lagi lah. Mungkin Ustaz Andika lah yang paham. Kalau variasi ini kan kita tuh, kalau saya dulu dengar tuh supaya kita banyak variasi kan. Tapi sekarang gara-gara kita sudah sering dengar gitu, kenapa lagi di Instagram tuh kan sudah banyak tuh macam potongan ayat, misalnya dia buat lagu Bayati, lagu Nahwan jawab atau Nahwan jawab, gitu. Itu sudah banyak tuh di IG itu. Nanti sekarang kan ibarat itu sudah mulai canggih ya, sudah canggih kali itu. Jadi kita bisa tengok di YouTube, kita bisa tengok di Instagram itu variasi-variasinya. Kalau variasi
pasti. Kalian minta baterai lagi? Ada baterai biar satu mic. Atau yang saya baca tadi ya, yang saya baca pas awal itu ya. Boleh, boleh. Itu variasi nahwan itu saya ikut variasi Ustaz Dasrizal. Dasrizal. Ya, Dasrizal dari- itu bukannya Bukit Tinggi ya? Iya, Padang. Di Padang ya? Betul. Itu dia punya variasi itu. Macam seperti yang saya bawa tadi yang nahwan kedua. Coba, coba. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. Itu nahwan. Nahwan dicampur dengan bayati begitu. Oh, kombinasi. Ya. Kombinasi. Itu sebenarnya tadi variasi Jadi pertamanya Nahwan, nahwan. ke Bayati. Betul. Iya, betul. Dan sekarang tuh nama itu bayati kurdi gitu. Kurdi. Jadi bayati kurdi itu agak beda gitu. Beda. Kalau nahwan kita biasa kan, yang penting kita tuh tahu lagu dasar nahwan, nahwan makom awal dia, untuk jawab dia gitu. Jadi intinya jangan lari dari lagu dasar. Betul. Ya. Asalnya. Ya. Jangan nanti ngejar variasi lagu dasar kemana-mana. Gitu. Silakan. Macam kalau kan awalnya itu nahwan dasar tuh. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ. Itu nahwan yang dasar betul gitu. Dasar, betul, ya. Macam lagu Pak Zeni kan. Itu dasar kan? Dasar. Betul, itu betul-betul dasar betul-betul. Dan divariasikan seperti apa? Ustaz? Kalau divariasikan bisa enggak? Yang divariasikan sekarang di bait yang kedua tadi ada variasinya tahunya. Oh, boleh. Dia tuh lagu itu tak lari dari dasar itu. Betul-betul. Cuman kita tambah sikit supaya gimana lagu tuh manis gitu kita dengar. Gitu. Indah orang dengar. Jadi kita tuh kadang kalau saya tuh lebih enak tuh di mimbar gitu. Di mimbar pas kita naik tuh, pas kita lomba, di mimbar tuh nanti ada lagu-lagu tuh. Gitu. Kalau muncul. Itu tak banyak, cuman dia kayak apa sedikit tapi dia buat manis gitu. Gitu kan. Jadi idenya berubah contoh. Anggap aja mimbar. Anggap aja di dua kaki. Nanti kita tinggal gas tak jawab juga lah nanti. Ustaz Adi boleh? Siapkan kalori tamu. Variasi yang lain kira-kira Ustaz? Yang Hijaz. Hijaz ini kan ada Variasi paling terkini. atau variasi yang terkini. Hah? Yang belum ada di Instagram tak? Itu dia. Ada tak? Mungkin sekarang ini lagi viral mungkin sama-sama Kori kan. Wah ini dia lagu-lagu variasi baru nih. Bisa tak? Coba sampaikan. Kalau macam variasi Hijaz itu kan kita tahu semua tuh dasarnya itu pasti saya dulu belajar sama Pak Zeni kan. Ini dasarnya saya masih ingat. فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا
itu Hijaz betul-betul variasi dasar itu. Itu kalau na 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 na. Nah itu betul-betul dasar itu. Atau kalau memang tak bisa tinggi kan, boleh kita buat biasa ya, simple. Fama'auna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsira. Kalau saya tuh kalau dari saya lah, variasi itu tak terlalu saya pentingkan sangat. Kalau saya tu mentingkan suara, bacaan dia, ketenangan dia, itu. Kadang macam pelatih dari nasional tu, kalau misalnya saya TC, pelatih nasional tu dia tak banyak kasih lagu gitu, tak banyak tu. Cuma beberapa orang aja yang kasih variasi. Jadi dia orang tu lebih banyak mementingkan yang pertama tu tajwid lah ya. Tajwid kita harus lagu itu mengikuti tajwid, bukan tajwid untuk lagu. Begitu betul kan? Jadi jangan sampai kita berlagu-lagu bervariasi tapi tajwid kita kacau gitu. Gitu. Jadi harus memang lagu tu mengikuti tajwid gitu. Ya, jadi diperhatikan. Jadi Yang penting itu adalah tajwid gitu ya. Tajwid. Sampai nanti kita mengingat lagu tapi tajwidnya hancur. Jangan sampai seperti itu ya. Dan tahu kan kita dengarkan dari salah satu kori ini di Ren. Coba lagu Hijaz kan yang biasa dibaca itu demikian. Beliau ni anak Tanjung Kelet. Tanjung Kelet. Tanjung Kelet. Yang biasa dia baca boleh? Tadi katanya mau baca nih. Benar. Siapa si Dimas tu tak sini lagi, Pak? Masih? Tak ada nampak. Beliau tinggal di Kampung isteri dia. di rumah isteri dia. Di mana? Setek. Oh, Tapi hari-hari kan kita tahu. Dapat Dimas. Dimas. Pagi Hijaz. aja. Oh. Baru anak Satu. satu. Allah. Ingat sampai jawab-jawab. Tolin. Nanti aku tak potong. Itu sedikit dari Ren.
bagus itu, dia punya suara tuh bagus lah. Ustaz Andika macam mana di lokasi Minta. di salon macam mana? Bagus, suaranya bagus. Itu kelas berapa? Aliyah MA sekarang dari satu aliyah. Satu aliyah. Oh, nah itu kalau saya dulu satu aliyah itu Suara udah berubah. berubah, cuman dia berubah, cuman dia sudah mulai naik gitu. Dia bakal naik terus tuh, walaupun dia pelan-pelan, tapi bakal naik terus. Nanti dia lama-lama kalau kita sering latihan, sering buka suara, apalagi pas subuh-subuh ya, latihan suara pas subuh dan setelah maghrib. Itu kalau kita sering latihan, itu bakal cepat perubahannya. Cara melatih suara itu supaya suara itu semakin nyaring, semakin bersih gitu. Memang kalau kata guru saya tuh subuh kuncinya itu. Subuh. Kalau misalnya kita subuh, kita latihan nih, dan subuh tuh suara kita tuh nyaring gitu, nyaring dan tinggi gitu. Itu bakal dari subuh sampai ke malam tuh bakal nyaring terus tuh. Gitu. Misalnya kita tuh kepengen baca nih, pengen lomba nih. Misalnya kita pengen lomba baca dia pas siang tuh. Boleh kita latihan subuhnya. Subuh kita latihan. Kalau misalnya untuk suara-suara yang macam saya ini kan, suara berat-berat gitu kan. Itu latihan itu harus pakai nada tinggi gitu. Jadi kita tuh boleh kita langsung misalnya dari auzubillah langsung hentam yang tinggi, langsung hentam yang jawab gitu. Boleh begitu. Kemudian tip-tip Ustaz Andika untuk menjaga suara tetap fit itu seperti apa? Apakah ada pantangan-pantangan? Ya, pantang-pantangan tuh pastilah kita dari makanan ya, yang paling utama tuh kan. Misalnya es tuh. Berarti Ustaz tak makan es? Makan juga saya es. Makan masih minum juga es tuh. Es dan berminyak. Dibatasi lah ya. Tapi dibatasi. Kalau saya tuh dulu ya, sekarang tuh kan suara saya sudah berubah gitu. Kalau dulu saya betul-betul jaga dari es, jaga dari yang pedas-pedas, yang minyak-minyak, itu saya jaga tuh. Jadi saya jaga. Sekarang saya tak terlalu sangat lah. Jadi saya tuh jaga pas saya nampil aja gitu. Begitu. Ada momen tertentu mungkin itu Azan. Iya. Sambung lagi. Azan. Atau kita tunggu sebentar tak? Tunggu sebentar. Jadi kita ambil waktu sekitar sampai jam berapa nih? Setengah jam boleh. Setengah jam lagi ya? Boleh nanti kan? Boleh. Isyaknya kita mundur sikit. Ya, mana? Baik, pemirsa, kita rehat sejenak menunggu azan isya berkumandang. Setelah ini kita lanjutkan kembali. Kembali ke Hadir Channel. Setelah yang satu ini. Satu ini rupanya goreng ubi sampai. Kelak. Ini sampai hari apa sini cara? Saya tuh mungkin saya kan ambil seminggu ya Pak. Nak ambil seminggu je cuti ni. Atau seminggu atau lebih sikit lah mungkin. Mungkin paling lambat saya minggu atau Senin saya dah di Batam lagi lah. Balik kuliah lagi semula. Kuliah. Kuliah lah tentang tu. Lah. Tempat saya SIK dah. Jadi ini memang cuti kuliah gitu. Tak, ini saya ambil cuti masjid aja. Jadi kuliah tu boleh kita izin. Masjid ada cuti masjid ada masjid saya tu dia macam model Jabal ni kan dia Baitul ni kan dia sudah ngikut sistem Jabal gitu. Jadi kayak sistem perusahaan. Perusahaan kan tu ada cuti-cuti dia. Kalau mungkin kalau masjid-masjid kalau masjid perumahan itu kan dia tak ada cuti. Kita kalau nak izin aja cuti gitu kan. Kalau nak izin balik itu boleh. Tapi kalau di Baitul ni masjid itu kayak ada sistem cuti-cuti dia. Ada. Jadi dalam setahun berapa hari? 2 minggu je. 2 minggu? 2 minggu. Setahun. Dapat cuti 2 minggu. Tapi kalau saya nak izin yang pergi, boleh. Dapat terus tu. Itulah bila saya tu tak ada
dapat dikasih berapa lah pokoknya kalau izin untuk rezeki. Dapat Dipermudah lah. dispensasi lah gitu betul. Untuk kegiatan rezeki. Kalau bebas rezeki dia orang suka gitu, semangat. Tak apa pergilah kata dia. Tapi yang handle yang backup ada Ada. Nanti atau Dia nanti pindah-pindah, enggak? Pindah-pindah ya, imam masjid ini nanti setahun kemudian imam masjid sana. Oh, tidak mungkin. Katanya ada rencana mau ceng Jabal sama Baitulnya gitu. Oh, itu yang ngatur siapa semua? Pemkab. Itu yang Yang ngatur Pemkab apa itu? Kiranya. Yayasan Jabal lah. Yayasan Jabal Arafah. Jabal kan punya si Pak Asman. Ya. Pak Nur. Nah, jadi dia yang ngindel semua tuh. Oh, di satu yayasan sih. Yayasan. Tapi Andika pernah di Jabal Arafah pernah tuh? Oh tak, saya tuh sering ini ya, sering ganti-gantikan imam karena yang pejabat itu kan kawan saya juga itu yang satu orang tuh satu sekolah sama saya kok saya juga nih. Juga tanpa bukan ya? Sudah selesai. Baik, kita lanjutkan kembali diskusinya. Silakan kepada anak-anak kita bertanya. Ada? Nampaknya langsung silakan. Gimana? Jadi dari saudara ini beliau minta variasi baru katanya. Beliau minta variasi baru dengan saat Andika. Nanti boleh juga dari adik ini boleh nggak minta nomor Ustaz Andika? Oh boleh. Lewat online kan? Boleh. Instagram. Atau WA boleh juga WA. Instagram. Nanti saya minta nomor Andika boleh ya? Boleh. Mungkin kita bisa belajar lewat online atau boleh. WA gitu ya? Gimana? Ustaz? Asal channel. Itu boleh. Kita Ustaz jadi mau minta variasi baru katanya. Variasi baru. Macam mana tuh? Tadi Ini udah dibahas juga nih. yang dibawa sama kawan kita tuh tadi siapa namanya? Daria. Ada mati. Daria, panggilannya Ren. Ren. Oh iya, Ren. Macam yang sudah awak bawa tadi itu lagu tuh sudah masuk lagu ini juga variasi baru gitu. Sudah mulai karena dia masuk ke Bayati kan. Itu masih Bayati dan terakhir baru masuk ke Hijaz lagi. Nah gitu. Macam dibawa sama si Ren. Jadi tadi itu kan udah masuk variasi terbaru kan? Udah masuk tuh. Intinya sekarang kita HP di tangan kita lebih tekan kita ya, tadi kan ya. Iya. Di sini kita banyak menjumpai ilmu-ilmu variasi baru juga melalui YouTube ya. Maka itu kita tekuni, kita praktekkan, kita ikuti dari master yang ada di YouTube itu boleh ya? Betul, boleh. Dekat siapa aja. Misalnya kalau kita ada guru-guru kita yang dekat-dekat sini, macam kita dengar variasi baru gitu, itu boleh kita ambil, terus kita boleh perbaharui lagi begitu. Dan
kita tuh tak semuanya kita dapat dari lagu tilawah ya. Kadang lagu tuh kadang dapat juga kita dari lagu-lagu kayak lagu India, kayak lagu-lagu Melayu bisa gitu. juga diambil, Bisa ya? juga, Bisa diambil. Macam ada tuh ya. Ada si siapa? Si Siska. Nos Arifin tuh dibawa lagu jawab Hijaz nih pakai lagu Melayu. Macam saya dengar tuh lagu Melayu gitu. Lagu apa tuh ya? Ada tuh misalnya. Contohnya tuh kayak gini nih. Coba nih contohnya. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. Itu lagu apa? Lagu apa? Dia tahu? Lagu apa kan? Oh, bingung tuh. Lagunya Bang Andika. Lagu? Ya? Hijaz. Lagu? Iya, betul gitu. Lagu Hijaz. Tadi sudah dibawa tadi kan, nah itu lagu-lagu Hijaz. Jadi variasi ini kita bisa menciptakan sendiri ya. Boleh. Dari apa namanya? Nada-nada yang kita dengar. Betul. Ya. Intinya jangan lari dari Lagu dasarnya, betul. Betul. Di variasi ini boleh disisipkan gitu ya. Betul. Atau Bang Johan baca. Atau Ustaz Johan silakan. Tadi. Saya nak tanya Ustaz. Ya. Mungkin bisa diceritakan proses masuk ke center itu seperti apa? Apakah ada rekrutmen? Apakah anak-anak itu mendaftar? Atau seperti apa? Masuk Iya, boleh. Ada juga yang direkrut, ada juga yang masuk daftar gitu. Jadi kalau dulu call center tuh masuknya dites dulu ya, dites. Kalau misalnya dia lulus, pasti udah dapat beasiswa dari pemerintah. Kalau lulus, tapi kalau tidak, tak dapat. Tapi kalau udah masuk, bayar sendiri begitu kan. Begitu. Kalau saya dulu kebetulan saya tuh dari Ustaz Junaidi, Pak. Ustaz Junaidi yang suruh masukkan saya ke call center gitu. Dan sebelum itu pun saya dites juga, Padahal dia sudah dengar saya baca kan. Tapi syarat masuk situ pakai tes. Jadi saya masuk situ pakai tes dulu, dites sama dia. Kata dia lulus, langsung dibayar sama pemerintah gitu. Dari mulai semuanya, dari makannya semua saya masuk, tinggal itu aja, belajar aja gitu. Kalau sekarang itu sudah beda lagi gitu ya. Kebanyakan sekarang itu masuknya pakai bayar gitu. Begitu. Jadi kerjasama dengan PMK. Iya. Betul. Dan karena ada juga yang dari luar Kepri, dari Dumai. Banyak ya. Dari Riau banyak. Dari Riau. Dari Dumai itu ada beberapa orang tuh. Itu memang pemerintahnya yang tanggung itu semua. Bahkan dia orang dapat juga duit jajan dari pemerintah gitu setiap bulannya gitu. Ya, perlu ditambahkan sedikit, Pak Johan. Memang waktu awal beliau diterima di Polseta, memang dari Pak Ustaz Junaidi, ya. Jadi beliau mendapat kabar ada jadi anak suaranya bagus, jadi langsung direkam. Rekam. Waktu itu buka telepon ya sama, Andika baca telepon, pokoknya tanpa basa-basi lanjut boleh beliau dimasukkan ke peserta. Jadi di waktu itu kan, waktu itu pokoknya anak itu punya suara bagus saja. Betul. Penting suaranya bagus. Untuk mengenai tajwid nanti bisa dibentuk. Tajwid bisa dibentuk. Jadi intinya kalau saya itu naik terus suara anak-anak suara yang bagus. Jadi pada itu memang ada kerjasama dari Pemda, PMK dengan peserta. Akhirnya beliau ditempatkan di peserta juga bersama anak-anak yang lain. Seperti Yeni yang dari Dabuk ramai juga ya. Dari Dabuk tuh yang duluan tuh. Ya. Macam yang duluan kan sisi
dulu anak siapa tuh si Iya. Tika tuh, ya Tika baru di Awal bawah. itu. Tika. Dulu ada yang pertama sekali dulu yang kalau tahu tuh yang Rinjani ada Rangga Erlando. Oh, oh sama Kak ini ya, Kak Sartika Hayu tuh ya. Sartika. Oh iya betul. Ya Sartika pernah main? Pernah. Sartika Hayu. 2 tahun dari situ. Indah nampak Sari. Ada sekitar 4 orang kemarin itu. Cuma mereka mungkin tak tahu lah pertimbangannya apa sehingga ya di situ aja. Sayang. Jadi Almarhum Nika sudah menunjukkan kepada kita semua bahwa beliau punya semangat yang luar biasa dan alhamdulillah hari ini terbayar terbayar. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti jejak beliau untuk semangat dalam belajar tilawah. Ada lagi saya rasa kan lagu ini ada macam-macam ya. Lagu untuk kita tilawah ini. Ya. Untuk yang pemula dia harus berlatih yang lagu yang mana dulu? Untuk lihat latihan dasar. Lagu apa dia? Oh iya. Kalau lagu-lagu yang macam untuk pemula, kita kalau saya dulu latihan Bayati, itu tuh. Karena emang kalau kita lomba lagu awal ya lagu Bayati, wajib. Bayati. Dan kalau dulu kan macam tingkat dewasa itu kita terserah nak bawa lagu apa. Nah, jadi sekarang sudah mulai berubah. Dewasa itu lagu yang ditentukan gitu, dikomposisikan gitu. Jadi yang pertama memang harus lagu Bayati. Nanti yang kedua, yang ketiga, keempat itu ditentukan sama Dewan Hakim gitu. Misalnya Dewan Hakim nak ada lagu, habis lagu Bayati itu disuruh lagu Soba. Dari Soba ke Hijaz gitu. Dari Hijaz nanti lagu terakhir misalnya Nahwan gitu. Ditentukan ya? Gitu. Tapi itu untuk dewasa. Kalau anak-anak lagunya sebelum tampil itu sekitar 20 menit sebelum tampil ya. betul, itu kalau dewasa. Kalau anak-anak, itulah tadi untuk anak-anak misalnya untuk pemula, kita boleh lagu Bayati, yang lagu Hijaz, lagu Nahwan, lagu Ros, gitu aja. Tapi nanti kalau kita sudah mulai beranjak dewasa, kita kan nanti dewasa juga nanti nih, makin nanti adik-adik kita nanti makin besar gitu kan, ikut dewasa misalnya nanti, itu harus sudah bisa menguasai 7 lagu itu, 7 lagu itu dari Nahwan, dari Bayati, Soba, Hijaz, Nahwan, Ros, Sikah, Diharkah gitu. Tetap boleh tak kami request nih? Mungkin Ustaz Andika bisa bawakan lagu Diharkah. Anak-anak mungkin tidak dengar. Diharkah. Lagu Diharkah. Sabar bang. Oke. Lagu Diharkah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب
alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Nah, itu lagu Jarkah. Dia lagu Jarkah tuh hampir sama dengan lagu Soba, lagu Soba, lagu Sika. Ah, betul. Itu kalau untuk pemula-pemula tuh itu agak berat tuh. Nah, membedakan lagu Soba, lagu Sika, Jarkah. Oh, itu susah itu. Macam saya pun sampai sekarang tuh masih agak ini juga agak bingung juga tuh nak membedakan tuh. Nak bedakan hampir mirip ya. Hampir mirip. Karena lagu yang Soba, misalnya lagu Soba jawabnya hampir mirip lagu Jarkah begitu. Nah, bahasanya gini ya. Kalau lagu Soba ini, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Itu Soba. Hampir mirip juga dengan Bayati ya. Ini cuman Soba nih agak diromal-romal gitu. Nah, gitu. Nah, begitu. Baru jawabnya waqtilafil laili wan nahari la ayatil li. Nah, itu sudah masuk Jarkah. Nah, gitu. Jarkah dan itu baru naik kan liulil albab. Nah, itu dan jawab pun hampir Jarkah gitu, tapi pas turunnya baru turun misalnya alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Nah, begitu. Itu Soba. Soba ya. Nah, hampir mirip dengan Jarkah kan? Nah, gitu. Jadi agak, tapi yang membedakan tuh awalnya gitu, awalnya dan akhirnya gitu. Ada lagi yang lain? Silakan. Tanya dari yang Untuk Tri. tip napas panjang. Napas panjang. Biasanya kan anak-anak napasnya pendek-pendek nih. Ada yang sempur. Ya. Kalau nafas nih ada salah satu guru kita dari Medan yang sering melatih juga, melatih lingga, Ustaz Fadlan Zainuddin. Nah, itu kan sering dulu kan? Iya. Nah, itu saya dulu pernah dengar kalau tentang nafas nih. Kalau tentang nafas, setiap manusia itu memang sudah diatur nafas segitu. Sudah nafas segitu. Kalau untuk memperpanjang nafas tuh dia ada trik dia gitu. Jadi masing-masing kita tuh nanti ada trik dia dan tergantung suara gitu. Misalnya ada beberapa orang nih suara dia tuh macam boros gitu suara gitu. Jadi lebih banyak mengeluarkan nafas gitu. Jadi triknya kita pas tilawah tuh jangan sampai kalau bisa tuh mengeluarkan nafas gitu kayak dan faktor utama tuh yang dapat memboroskan nafas tuh itu trailing, cengkok-cengkok, kayak gelombang-gelombang. Macam kita dengar Ustadz Muammar ya, Muammar Zainal, itu dia ngajinya lurus kan, lurus saja dan pakai tahan gitu. Ya ayyuhan nasu budu. Nah, itu dia
terlalu banyak cengkok. Tapi gara-gara tak banyak cengkok tuh napasnya panjang gitu. Dan dia sambil dia tak banyak cengkok, dah sambil nahan nafas gitu, nahan supaya suara tuh tak mengeluarkan nafas gitu. Jadi latihannya itu ya gitu. Kalau memang kepengen tak pas tilawah tak mengeluarkan nafas, latihannya pakai lilin aja, pakai lilin. Kalau misalnya masih bergerak tuh, itu berarti masih ada nafas tuh. Begitu. Jadi ketika kita baca ini istilahnya meminimis udara yang keluar. Betul. Jadi suara apa yang udah suara perut atau suara apa dulu? Kalau kata guru kita, nafas yang panjang itu dari perut gitu. Suara-suara perut gitu. Jadi memang kita nih, setiap manusia itu memang nafasnya sudah segitu nafasnya. Tak bisa dipanjang, tak bisa dipendek gitu. Tapi kata Ustaz Fadlan itu ada trik-triknya untuk memperpanjang nafas gitu. Gitu. Dan kalau memang pengen latihan nafas, ya tadi subuh itulah. Subuh kalau latihan pengen latihan nafas dan suara gitu. Itu langsung subuh. Subuh memang bagus kalau untuk kita yang kori-kori ini. Latihan subuh habis paling bagus tuh pas kita bangun. Kita bangun, kita duduk. Bangun lagi duduk, langsung teriak tuh. Teriak langsung. Kalau macam Muammar tuh dulu, Ustaz Muammar gitu. Kalau mau tanding, kalau nak baca haflah gitu kan. Dia subuh-subuh tuh sebelum subuh bangun dia langsung duduk tilawah dulu. Dia tak pegang apa-apa tuh. Pokoknya bangun langsung tilawah gitu, latihan. Untuk latihan suara dan nafas dia gitu. Tapi hati-hati juga. Harus bilang sama anak-anak di asrama kan. Nanti tiba-tiba bangun teriak-teriak. Oke. Rampung pula kata orangnya. Iya. Ada kita ini ya, silakan. Dan satu lagi kalau nafas tuh latihannya gampang aja kan. Misalnya subuh ini kita kepengen latihan nafas, pakai surah Al-Fatihah lah misalnya kan, pakai Al-Fatihah. Kita coba tuh, kita wasal-wasalkan itu dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, 4. Itu misalnya subuh pertama ini kita coba latihan nafas gitu kan. Kita coba baca lambat-lambat itu, tapi pakai nada tinggi gitu. Nada misalnya lagu nada jawab gitu, nada jawab bayati gitu kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa misalnya kan, misalnya subuh ini sampai wa iya, kita ingat tuh subuhnya sampai situ. Kalau nak coba lagi boleh, coba lagi misalnya ada perkembangan sampai misalnya sedikit aja wa iya, itu kan perkembangan tuh, itu perkembangan. Dan kalau misalnya sudah suara itu sudah mulai capek, sakit, itu istirahat, jangan dipaksakan gitu. Kalau dipaksakan nanti malah makin parah gitu, betul. Itulah kalau latihan subuh tuh, kalau misalnya kita rasa suara kita tuh sudah mulai sakit, sudah mulai penat, capek gitu kan, gitu istirahat, jangan dipaksa lagi. Nanti misalnya subuh besoknya masih sakit, istirahat lagi, istirahat. Karena kalau dipaksakan nanti kita gitu ya. Makin rusak gitu makin rusak. Jadi kita istirahat, kita perlu istirahat juga, istirahat. Nanti kalau misalnya sudah oke, kita rasa latihan lagi. Macam itu latihan deh. Kita latihan misalnya yang subuh pertama tadi kita sampai situ, kita coba lagi subuh ini. Usahakan subuh ini malah makin panjang gitu. Misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sudah panjang tuh. Udah panjang. Misalnya nak coba lagi subuh nanti. Coba lagi misalnya nasta'inu dinal sampai situ. Itu. Kalau latihan nafas itu macam tu. Nanti dia pasti ada perkembangan, kalau kita latihannya rutin gitu. Latihannya subuh ya. Itulah kunci subuh. Baik. Bagi sebelum menutup, satu pertanyaan lagi terakhir. Ada? Silakan. Ada dari mana? Ya, dari Hadul Channel. Ditanya kan sekarang udah Korea ya kan? Kira cita-cita yang depan
ingin apa lagi yang diraih? Iya. Silakan Ustaz. Ustaz Andika menjawabnya. Sekarang kita jadi Kori internasional. kira-kira kedepannya seperti apa nih? Mungkin ada planning kita. Dia udah jadi kori tapi belum ada koriahnya. Ya kan jawab Ustaz Andika. Kalau saya jadi kori kan, nanti ke depannya tuh saya tuh cuman kepengen ya itu, kepengen buka pondok gitu, kayak call center lah gitu, ibaratnya tuh macam kita buka di. Amin. Aku pengen buka. Ayo di Lingga. Nah, insya Allah. Itulah memang dari dulu tuh kepengen itu, habis tamat kuliah misalnya sudah mulai bisa itu kan saya pengen buka yayasan gitu, entah mungkin nama itu kok center Lingga gitu, mulainya gitu. Amin. Macam yang Dabu pun kan dah ada tuh, macam Ustaz Arifin punya kan. Nah, macam kita Dedek pun kita harus punya juga itu. Nanti tak saya juga nanti tak macam Pak Azmi juga boleh, nanti kita gabung pengen buat yayasan begitu kan. Nanti untuk anak-anak. Karena memang saya tengok apa anak-anak Lingga tuh bagus, banyak yang bagus, cuman itu pembinaannya gimana gitu. Kalau misalnya ada beberapa anak yang potensinya bagus tapi tidak dilatihkan itu sayang gitu, cuma gitu. Harus memang kita cari misalnya ada dalam seminggu tuh kita coba seleksi keliling gitu kan, cari anak-anak yang bagus gitu kan, kita latih. Kalau perlu pun nanti misalnya kalau Pemda tuh pengen nanti kita ada undang guru dari luar gitu, macam dari call center gitu kan call center macam Ustaz Hussein, Ustaz Yunus kan sering tuh dibawa ke sini kan, macam Ustaz Junaidi gitu. Itu boleh macam sebulan sekali ke atau sebulan 2 kali kita boleh. Itu penting kita ada latihan gitu. Kalau Ustaz Hussein tuh kita ajak sekalian mancing mau nih. Pasti mau tuh. Ya betul. Baik, mungkin terakhir motivasi terakhir, kata-kata yang sakti barangkali dari kata terakhir untuk anak-anak, untuk adik-adik ini, kata-kata sakti supaya mereka yakin, semangat suatu saat mereka akan bisa mengikuti jejak Ustaz Andika. Silakan. Iya, kalau kita ini kan sudah beruntung lah ya, kita sudah bisa baca Al-Quran dengan insya Allah sudah pasti, tajwidnya sudah bagus gitu kan, sudah bagus. Dan kita ini pun yang bisa baca Quran itu bisa bertilawah, apalagi yang bisa bertilawah gitu, bisa bersenandung-nandung gitu, itu sudah betul-betul sudah beruntung gitu. Karena kita sudah dengar Al-Quran gitu. Apalagi yang sudah bisa menghafal, yang sudah banyak hafalannya, nanti dari hafalannya itu misalnya kepengen tilawah, tak payah tengok Quran lagi, itu sudah luar biasa tuh, luar biasa. Jadi kalau dari saya itu untuk anak-anak ini, yang sudah bisa hafiz, yang sudah bisa bertilawah itu jangan di misalnya terlihat pula kita nih kepengen kerja yang lain. Misalnya kita dari pondok nih kita sudah bisa tajwid, kita sudah tilawah, tapi kita kepengen pula pindah ke cabang yang lain gitu, bidang lain gitu. Jangan sampai lupakan ini Quran ini. Pokoknya karena kita memang dari awal kita belajar dengan Al-Quran gitu kan. Jadi walaupun kita tuh nak pindah bidang apa pun boleh, malah jangan tinggalkan Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Jadi ibadah itu setiap hari satu hari itu harus kita baca Al-Quran, baca misalnya minimal itu 1 ayat atau berapa ayat satu hari itu kita bisa baca 1 halaman, itu sudah paling bagus tuh gitu. Terakhir untuk menjaga hafalannya, kan punya hafalan. Iya. Sedikit untuk menjaga hafalan. Seperti apa misalnya? Menjaga hafalan biar hafalan itu tidak hilang. Macam trik-trik berbagai semuanya. Kalau hafalan, kalau saya kalau menjaga ya, apalagi untuk laki-laki ini kan, laki-laki pastilah mata perlu dijaga ya. Mata tuh perlu dijaga.
apalagi yang sudah hafalannya banyak gitu kan, sampai kata orang tuh kalau misalnya terpandang yang bukan orang kita tuh nanti hilang satu juz, bisa jadi hilang tuh nanti kalau misalnya kita memang apa gitu kan, tak niat menjaga hafalan gitu. Kalau misalnya kita hafiz, misalnya kita qori, pokoknya kalau kita sudah misalnya itu dengan Al-Quran, kita jagalah, karena yang kita bawa tuh Al-Quran gitu, yang kita tengok Al-Quran. Jangan sampai nanti dari mata kita tuh kita mandang yang bukan mahram kita, habis itu kita tengok Al-Quran, kan tak enak gitu, tak sesuai gitu kan. Jadi kalau jaga hafalan tuh yang paling utama lah pasti kita sering nakrir gitu kan, sering murojaah, atau bisa kita lagi apa-apa lah, lagi misalnya lagi nyapu atau lagi bersihkan apa, sambil murojaah apa tak apa, sambil murojaah supaya hafalan kita tak hilang gitu. Kalau yang tadi itu yang menjaga mata tuh ya supaya hafalan kita kuat gitu, supaya hafalan kita tak hilang gitu. Baik, terima kasih Ustaz Andika Pangestu. Sudah Begitu banyak beliau menceritakan pengalaman beliau, trik-trik maupun tip-tip yang beliau lakukan selama ini sehingga beliau berjaya sampai hari ini. Untuk itu yang kita doakan semoga Ustaz Andika sehat walafiat, Amin. senantiasa istiqomah ya dalam Al-Quran, dan mudah-mudahan nanti suatu waktu mungkin Ustaz Andika Allah kabulkan doanya akan lahir di GKI Quran Center yang tinggal. Dan mudah-mudahan Ustaz Andika juga saat ini beliau sedang menempuh studi S1 ya. Nanti sarjana Quran Ustaz ya? Iya. Sarjana Quran. Ya mudah-mudahan proses perkuliahan berjalan lancar. Kita sebentar lagi ya? Satu lagi. Sebentar lagi. Setuju sekarang. Ya? Setuju sekarang. Setuju? Sekarang setuju. Ya mudah-mudahan proses perkuliahan berjalan lancar dan beliau mendapat gelar sarjana Quran. Amin. Dan bisa nanti kembali ke ketiga untuk mendidik kita semua, mendidik anak-anak yang ada di tiga ini ya. Baik, mungkin itu saja. Ustaz Andika, terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum, terima kasih Ustaz Hamka, Ustaz Johan, Ustaz anak-anak, adik-adik. Semoga pertemuan hari ini membawa berkah. Semoga kita semangat belajar, semangat dalam menuntut ilmu khususnya ilmu Al-Quran, dan kehadiran kita pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup dengan doa menutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.